sen. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Jumat siang menggelar sidang putusan dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Kedua terdakwa yakni mantan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Edi Harmanto dan Ketua Panitia Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya Syarifuddin. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara pada terdakwa. Tak hanya itu, hakim juga memutuskan terdakwa membayar denda masing-masing untuk Edi dan Syarifuddin 500 juta rupiah. Jika tak dibayar akan dikenakan kurungan penjara selama 4 bulan. Ketua Majelis Hakim mengatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakini melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Korupsi. Yang memberatkan para terdakwa, tak mengakui kesalahannya serta tidak mempertanggungjawabkan alokasi pembangunan Masjid Sriwijaya. Satu, menyatakan terdakwa satu, Insinyur Haji Edi Harmanto SHMM dan terdakwa dua, Insinyur Haji Syarifuddin SIPMT IPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan satu primer dan dakwaan kedua pertama. Dua, menjatuhkan pidana masing-masing kepada terdakwa satu Insinyur Haji Edi Harmanto SHMM dengan pidana penjara selama 12 tahun dan terdakwa dua Insinyur Haji Syarifuddin SIPMT IPM dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sementara itu, jaksa penuntut umum masih pikir-pikir dari vonis tersebut. Sebelumnya tuntutan jaksa adalah 17 tahun untuk terdakwa. Ya kan kamu punya hak 7 hari untuk pikir-pikir. 3 hari Kak, tadi Kak. 7 hari. Kuhap itu 7 hari untuk belajar putusan. Ini lebih rendah daripada itu. Ya makanya kita pelajari dulu. 7 hari kita punya waktu pikir-pikir. Pikir jadi. Ya. Seminggu ya. Usai mendengarkan vonis yang dilakukan virtual, kedua terdakwa langsung menyatakan keberatan dan melakukan banding. Menyatakan banding dan tadi sudah dinyatakan banding secara langsung oleh terdakwa, kan dalam waktu 7 hari ada waktu, tetapi terdakwa langsung menggunakan haknya hari ini juga, baik terdakwa 1 maupun terdakwa 2. Dan kami pun hari ini sudah menyampaikan permohonan salinan putusan kepada majelis, kepada PTSP ya, kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim. Nanti sudah dibuat suratnya secara resmi kita ajukan, dan apabila putusan sudah sampai, kami segera menyusun memori banding, keberatan-keberatan, alasan keberatan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tadi. Memori banding akan segera disampaikan kuasa hukum para terdakwa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.